Benarkah Mailson 5 menolak pergi dari Persib Bandung? Jika iya, berarti nggak jadi dong beli pemain asing karena kuotanya penuh. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bobotoh, salam dunia. Ada informasi terbaru. Sebenarnya ini saya udah dengar beberapa hari, cuman memang baru kali ini saya bikin konten karena biasalah kesibukan duniawi ya Bobotoh. Yang pertama itu tentang masalah rumor pemain yang udah jelas. Jalnando kembali, Paris dipinjamkan, Adam Alis udah diperpanjang. Terus siapa lagi ya? Saya ngedadak lupa juga. Oh ya, Zulkifli dipromosikan, sekaligus Pak Adit membantah isu tentang mempromosikan Zulkifli karena Persib terbuka duit. Nah, jadi mawawe di akademi. Enggak, itu bagian proses dari memang regenerasi yang dilakukan oleh Persib Bandung. Nah, terus juga masalah Mas Rian yang Rahmat Irianto ini sebenarnya udah saya singgung kalau saya nggak salah 2 minggu ke belakang tentang kontrak Rahmat Irianto yang dimana akan habis di musim ini bulan Maret 2025. Dan kabarnya juga ada beberapa rumor mengatakan kalau Rahmat Irianto ini akan hengkang. Bahkan ada yang mengatakan akan hengkang ke Barito Putra juga. Tapi ini dikonfirmasi juga oleh Pak Adit. Sepertinya Rahmat Irianto akan bertahan katanya karena memang fokusnya sekarang untuk DMF dan juga DMF. Maksud saya gelandang bertahan, apalagi kita kehilangan Deddy Kusnandar dan juga bek kanan. Ini juga udah disepil sebenarnya sama Coach Bojan Hodak awalnya kalau Rahmat Irianto itu sebenarnya kuat, bahkan ketika final saat Marco waktu itu yang nggak main, saya lupa lagi, saat final lawan Madura leg pertama di Bandung itu Rahmat Irianto bermain dan permainannya the best juga gitu di gelandang di kanan. Sekarang the best juga menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, keraguan Bobotoh soal posisi bek kanan yang dihuni oleh Hen. Jadi kemungkinan besar Rahmat Irianto sepertinya akan bertahan, ya mudah-mudahan aja. Dan kabar terbaru juga yang sudah saya update, di mana ada 3 nama pemain yang sudah tidak asing, Gustavo Almeida, Pato, dan juga Lulinha. Saya informasikan kembali, takutnya ada Bobotoh yang belum nonton konten saya sebelumnya. Soal Gustavo Almeida dibantah langsung oleh Pak Adit, perwakilan dari manajemen Persib Bandung, bahwa tidak ada komunikasi sedikit pun tentang Gustavo Almeida. Kalau ke Pato memang ada komunikasi, sudah membangun komunikasi intens dengan agennya, tapi katanya sepakat untuk saling mengevaluasi. Nah, saling mengevaluasi ini hasilnya nanti apakah terjadi atau jadi, tinggal itu saja, kita tunggu nanti. Dan sekarang ngerucut juga ke Lulinha. Lulinha memang masuk ke dalam salah satu kategori pemain yang diinginkan oleh Coach Bojan Hodak. Kurang lebih permainannya mirip dengan Messi Doro, yang dimana Bojan Hodak juga menginginkan Messi Doro tapi gagal bergabung karena lebih memilih Dewa. Bisa bermain freestyle di beberapa posisi. Lulinha bisa bermain di penyerang kanan, penyerang kiri juga, bisa menjadi pengganti Ciro, artinya di situ bisa menjadi seorang playmaker juga. Karena ketika Del Pino tidak main, kita ingat kemarin saja Del Pino tidak main, itu acak-acakan ini tengah. Nggak ada yang bisa menjahit, menghubungkan dari tengah ke depan, sekaligus yang kadang-kadang membuka keran gol dari Persib Bandung, yaitu butuh juga seorang Lulinha. Apalagi Lulinha ini sekarang masuk ke dalam kategori top skor sementara di Liga 1, masuk tuh kategori Bojan Hodak. Ditambah juga Lulinha sekarang bermain di Madura yang sedang agak sedikit goyah lah gitu ya di dasar klasemen gitu kan, di papan bawah maksud saya, bukan dasar klasemen. Dan Madura juga sempat ada masalah dengan keuangan. Nah, itu sebabnya juga bisa dimanfaatkan mungkin oleh Persib Bandung untuk masuk ke Persib menggoda Lulinha. Nah, sekarang kembali ke masalah Mailson 5. Kita tahu juga Bobotoh kalau sebelumnya Mailson 5 ini memang udah keluar statement juga dari Pak Adit. Itu artinya apa yang saya katakan itu semuanya valid karena dari Pak Adit langsung dari manajemen Persib Bandung, kalau memang ada 2 tim yang memang hari ini menawar Mailson 5, bisa dengan opsi perpanjangan ditebus atau juga dipinjamkan. Cuman yang paling memungkinkan sekarang itu dipinjamkannya, itu PSS Sleman
dan juga Sriwijaya FC. Sebenarnya ada juga nama sebelumnya yaitu Madura. Ini menjadi agak masuk akal ketika nama Dava Salman, ketika nama Lulinha masuk, bisa saja ada komunikasi barter dengan Mailson 5. Tapi ke Madura itu tidak ada ucapan langsung sebenarnya dari manajemen, yang saya juga masih mencari tahu informasi tentang ini. Ucapan langsungnya justru dipinjamkan ke PSS Sleman atau Sriwijaya FC. Tapi katanya waktu itu juga memang kami sedang dalam tahap negosiasi, kata Pak Adit, negosiasi bersama klub yang mau meminjamnya, yaitu PSS Sleman atau juga Sriwijaya. Begitu juga dengan Mailson 5-nya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, Mailson 5-nya kasar nama nggak diajak, udah dijadikan bagian Persib Bandung. Jadi ketika dia harus dipinjamkan juga, bukan hanya sepihak Persib Bandung, tapi injem weh naon pemain ulang, enggak gitu juga. Harus ada kemauan atau kerelaan dari si pemainnya juga. Nah, kabarnya sekarang Mailson 5 itu menolak untuk dipinjamkan ke Sriwijaya FC mungkin khususnya karena mungkin sekarang bermain di Liga 2 kurang bagus juga, atmosfernya dianggap tidak seperti Persib Bandung, walaupun pihak Sriwijaya juga mengklaim bahwa kalau soal atmosfer, soal dukungan itu kan Sriwijaya sebenarnya 11-12 sama Persib, walaupun sekarang saya tidak mengikuti lagi Sriwijaya ya, apakah memang atmosfernya sama seperti dulu ketika Sriwijaya begitu berjaya di Liga 1 atau sekarang udah berkurang. Tapi intinya Mailson 5 sekarang menolak. Nah, apakah nanti akan ada kejutan-kejutan tiba-tiba Mailson 5 mau dan segala macamnya, kita juga belum tahu. Kita ikuti saja bagaimana prosesnya. Ditambah lagi juga, kalau seandainya Mailson 5 tidak jadi pindah, entah itu dipinjamkan atau juga ditebus, ya otomatis Persib Bandung full kuota pemain asingnya. Dan ada indikasi nggak jadi bawa pemain asing. Walaupun bisa juga tetap kontrak pemain asing, berarti nanti akan ada satu pemain yang tidak dimainkan. Ya mungkin merujuknya ke Mailson 5, sama halnya seperti waktu itu Daisuke Sato dan juga Tyrone Delpino. Statusnya masih pemain Persib Bandung, ikut latihan, tapi tidak ada di daftar pemain. Nah, bisa juga kalau skemanya seperti itu. Tapi ya, kalau kayak gitu kan, kumanya jadi anggap siga mumaji hamul parablah, kasar nama mencek bahasa orang mah gitu lah. Lebih baik dipinjamkan saja, dan siapa tahu juga Mailson 5 setelah dipinjamkan bisa wae jadi alus kalau mendapatkan menit bermain yang banyak, kepercayaan dirinya terus meningkat, bisa saja seperti itu. Walaupun itu tentu memiliki kerja keras yang besar seharusnya yang dilakukan oleh Mailson 5. Nah, kita lihat aja nanti Bobotoh, apakah ini ada strategi dari Mailson 5 atau dari manajemen itu sendiri, atau memang ini bukti kenyataannya seperti ini. Yang jelas kita selalu dukung. Persib mau ngambil lagi pemain atau enggak, saya dan kita tentunya harus selalu dukung. Persib mau ngambil pemain lagi, entah itu lokal ataupun juga asing, tentu kita juga akan dukung siapapun pemainnya, karena sesungguhnya yang paling terbaik itu kalau seandainya udah ada pemain yang dipercaya, contoh sekarang Coach Ijan lah, Mailson 5 lah, udah dipercaya oleh Bojan Hodak masuk ke Persib, ya tidak mau kita harus mendukungnya. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini, Bobotoh. Assalamualaikum.